Aku tidak sengaja melihat pesan yang dikirim tunanganku kepada cinta pertamanya. Jibo, aku akan menikah. Alangkah baiknya jika orang yang menikah denganku adalah kamu. Di kehidupan selanjutnya, jangan sampai kita berpisah lagi. Liu Ruyan sedang mencoba gaun pengantin untuk pernikahan kami. Aku mengambil ponselnya untuk melihat foto pernikahan yang baru saja kami ambil. Tetapi tiba-tiba sebuah pesan muncul di ponselnya. Jangan menunggu kehidupan selanjutnya. Kehidupan ini sudah cukup baik. Aku ragu sejenak. Pada akhirnya, aku tetap memilih untuk membukanya dan melihat. Aku tidak punya kebiasaan mengintip privasi orang lain. Aku juga tidak pernah meragukan Liu Ruyan. Tetapi pesan ini membuatku sangat penasaran. Di halaman obrolan, pada dasarnya adalah pesan yang dikirim oleh Liu Ruyan. Pihak lain tidak membalas. Dan tepat hari ini, saat mencoba gaun pengantin, Liu Ruyan mengirim beberapa kalimat kepada pihak lain. Jibo, aku akan menikah. Alangkah baiknya jika orang yang menikah denganku adalah kamu. Di kehidupan selanjutnya, jangan sampai kita berpisah lagi. Pihak lain pun membalas. Aku dan Liu Ruyan bertemu saat kuliah dan menjalin hubungan. Liu Ruyan tidak banyak bercerita tentang Jibo kepadaku, tetapi sahabatnya sering menyebutkannya. Singkatnya, Jibo adalah cinta pertama Liu Ruyan. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, pergi ke sekolah dan pulang sekolah bersama hingga SMA. Setiap kali berjalan bersama, Liu Ruyan selalu tidak bisa mengimbangi langkahnya, berusaha mengikutinya di belakang sambil menatap punggungnya. Dia juga, karena setiap kali tidak bisa mengimbangi Jibo, sering marah-marah. Tetapi setiap kali melihat Jibo di depan, hatinya selalu merasa aman. Seolah-olah jika terjadi sesuatu, dia akan melindungiku di depan. Kehidupan seperti itu berlanjut hingga SMA. Keluarga Jibo mengalami perubahan. Dalam sekejap, segala sesuatu tentang Jibo menghilang dari hidupnya. Punggungnya tidak terlihat lagi. Hatinya juga kehilangan sesuatu yang sangat penting. Hanya sesekali terdengar dari mulut tetangga. Dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Sepertinya tidak akan pernah kembali lagi. Lalu aku pun muncul. Pintu kamar pas terbuka. Liu Ruyan keluar mengenakan gaun pengantin. Tiba-tiba seluruh ruang istirahat dipenuhi aroma harum. Sayang, apakah aku cantik? Dia melihatku memegang ponselnya. Alis Liu Ruyan sedikit berkerut tanpa sadar. Aku mengangkat kepala dan menatapnya dengan dingin. Lalu mengarahkan layar ponsel ke arahnya. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan kegelisahan. Fang Yuan, dengarkan penjelasanku. Aku menatap matanya yang indah. Ekspresinya berubah dari sedikit panik menjadi tenang kembali. Percayalah padaku. Ini hanya salah paham. Liu Ruyan kembali dengan nada bicaranya yang datar seperti biasa. Aku hanya menggunakan obrolan dengannya. Sebagai pengingat, sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Nada bicaranya terdengar seolah-olah itu adalah hal yang sangat biasa. Aku tersenyum pasrah. Dia menatapku. Mengira aku menerima penjelasannya, dia juga tersenyum. Sayang, cepat lihat. Apakah gaun ini bagus? Dia menarik tanganku dan menggoyangkannya. Dia jarang bermanja-manja padaku. Ini membuatku sangat ingin mempercayai alasannya. Tetapi adegan di halaman obrolan tidak bisa hilang dari benakku. Aku melepaskan tangannya, menenangkan emosiku, menatap wanita di depanku ini, yang pernah membuat hatiku berdebar. Liu Ruyan, kita putus. Wajah Liu Ruyan menjadi serius. Sepertinya sangat terkejut aku mengucapkan kata putus. Menurutnya, akulah yang lebih banyak berkorban dalam hubungan ini. Seharusnya lebih sulit untuk menyerah. Keterkejutan di wajah Liu Ruyan belum hilang. Aku berbalik dan meninggalkan toko gaun pengantin. Dia tidak sempat mengganti gaun pengantinnya. Mengikutiku berlari keluar dari toko gaun pengantin. Dia memelukku dari belakang. Kedua tangannya melingkar di dadaku. Fang Yuan, jangan marah. Semua ini bisa dijelaskan. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Suaranya sudah sedikit serak karena menangis. Aku melepaskan kedua tangannya. Berbalik dan menatap wajahnya yang cantik. Penjelasan. Penjelasan apa yang aku butuhkan? Mendengarkan penjelasanmu, mengapa lebih ingin menikah dengan orang lain? Begitukah? Aku sedikit marah. Melihat gaun pengantin di tubuhnya. Aku tertawa tanpa sadar. Terus terang mengatakan,
lebih ingin menikah dengan pria lain. Tetapi yang dikenakan di tubuhnya masih gaun pengantin untuk pernikahan denganku. Sinar matahari ini benar-benar menyilaukan. Sungguh bukan seperti yang kamu pikirkan. Fang Yuan, jangan bercanda lagi. Nanti setelah pulang, aku akan menjelaskannya baik-baik padamu. Ya, tanda tanya. Jangan bertengkar di jalan. Aku melihat air mata Liu Ruyan membasahi pipinya, menetes dari dagu ke tanah. Dari kuliah sampai sekarang, aku dan Liu Ruyan telah bersama selama 7 tahun. Aku bersikeras tidak akan membiarkannya merasa sedikit pun dirugikan. Apalagi sampai menangis. Liu Ruyan memelukku lagi. Kali ini pelukannya lebih erat, seolah-olah takut aku akan menghilang begitu saja. Seperti Jibu sebelumnya. Liu Ruyan, lepaskan. Kita putus. Aku berkata padanya dengan dingin. Dia menangis semakin sedih. Air matanya berlinang. Suaranya menjadi serak. Aku tidak mau. Aku tidak ingin kamu menghilang lagi. Ternyata dia benar-benar menganggapku sebagai pengganti. Aku melepaskan pelukannya dan berbalik pergi. Tanpa ragu-ragu lagi. Tepat saat aku berbalik, teleponnya berdering. Sudah sampai di bandara. Aku akan segera ke sana. Tadi sedikit sibuk. Tidak melihat pesanmu. Maaf ya. Suara Liu Ruyan terdengar di belakangku. Hatiku yang tadinya bimbang akhirnya mati. Aku berjalan tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Berharap bisa berjalan sejauh mungkin. Tetapi malah sampai di tempat. Kencan pertamaku dengan Liu Ruyan. Sebenarnya tidak bisa disebut tempat. Hanya bisa disebut sebagai titik awal. Itu adalah sebuah taman. Sangat dekat dengan universitas kami. Aku keluar bersamanya di sore hari. Berjanji untuk bertemu di sini. Saat itu, aku yang masih lugu. Tidak punya pengalaman berpacaran dengan lawan jenis. Saat melihatnya, aku bahkan bisa tersipu malu. Aku masih ingat saat pertama kali bertemu dengannya. Kalimat pertama yang kuucapkan, "Kamu cantik sekali hari ini." Kemudian, aku mengusulkan kita berjalan-jalan di sekitar sekolah. Melihat tempat-tempat menarik di sekitar sekolah. Universitas kami pernah masuk dalam daftar kampus terindah. Aku dan dia berjalan tanpa tujuan. Mulai dari taman, melewati jembatan besar, dek observasi, melewati pantai. Akhirnya kembali ke sekolah. Sejak awal, kecepatan berjalannya tidak cepat. Sering berjalan di belakangku. Akhirnya di depan gedung asramanya. Di sampingnya ada 2 baris pohon wutong. Dan tanahnya tertutup daun-daun yang berguguran. Berwarna keemasan. Sangat indah. Aku mengumpulkan keberanian terbesarku. Dengan hati yang berdebar aku berkata padanya, "Mungkin kita bisa melangkah lebih jauh?" "Apa yang kamu maksud dengan melangkah lebih jauh?" Fang Yuan. Wajahku semakin memerah. Bahkan keberanian untuk menatapnya pun habis. "Maksudku, bisakah kamu menjadi pacarku?" Aku menggunakan sisa keberanian terakhirku untuk berkata padanya. Aku mengangkat kepala menatap wajahnya yang cantik, mungkin karena baru saja berkeringat. Wajahnya yang kecil kemerahan. Rasanya ingin mencubitnya. "Jadi itu maksudmu?" Dia berhenti sejenak. Aku semakin gugup. "Baiklah, aku setuju. Tapi ini pertama kalinya aku pacaran. Jadi kamu harus lebih sabar ya." Liu Ruyan tersenyum. Aku juga tersenyum. Aku sangat senang sampai hampir melompat. Hari itu bukan pertama kalinya aku bertemu dengannya. Tapi hari itu adalah hari di mana kenangannya tentang dia paling dalam. Aku ingin berlibur sejenak. Biarkan aku menata kembali hatiku. Biarkan aku juga mempersiapkan diri. Bagaimana menjalani hari-hari berikutnya. Ini sudah malam kedua sejak aku dan Liu Ruyan putus. Putus. Momennya diperbarui dengan konten baru. Itu adalah foto dirinya dengan pria lain. Dilihat dari latar belakangnya, ada pohon palem. Berdasarkan pengetahuanku tentang kota ini, seharusnya diambil di tepi pantai. Benar, tulisannya adalah Sukarauni. Yang asli telah kembali. Aku tidak punya alasan untuk ada lagi. Aku mengemasi barang-barangku dan bersiap meninggalkan kota ini. Ingin pergi bermain-main sebentar. Membuka pintu. Liu Ruyan ternyata berdiri di luar. "Fang Yuan, kamu mau kemana?" Dia terlihat sangat panik. "Tidak perlu melapor padamu. Kemanapun aku pergi, itu adalah kebebasanku." Aku menggunakan nada dingin yang belum pernah aku gunakan padanya. Wajah Liu Ruyan langsung pucat saat merespons. Dia sepertinya mendengar nada bicaraku yang asing.
merasa sangat tidak nyaman. Fang Yuan, jangan pergi. Kita seharusnya akan menikah. Suaranya semakin mengecil, sampai akhirnya hampir tidak terdengar. Untungnya ketahuan sebelum menikah. Masih bisa menghentikan kerugian tepat waktu. Fang Yuan, aku mohon padamu. Bisakah kamu tidak pergi? Kita kan akan menikah. Dia tiba-tiba memegang tanganku yang menarik koper. Dengan nada yang hampir memohon, dia berbicara padaku. Fang Yuan, jika kamu pergi, bagaimana denganku? Kamu masih punya jibomu. Itulah cinta reunimu. Kata-kataku sepertinya memancing Liu Ruyan. Tangannya yang memegangku sudah terlepas. Seluruh tubuhnya seolah-olah membeku. Aku jarang melihatnya dalam keadaan seperti ini. Dalam ingatanku, dia selalu menjadi orang yang tidak akan menunjukkan sisi negatifnya keluar. Saat kuliah, dia selalu positif dan bersemangat. Baik di dewan mahasiswa, kompetisi, maupun dalam belajar sehari-hari. Dia selalu yang paling menonjol. Bahkan setelah lulus sekolah dan mulai bekerja. Bahkan saat menghadapi kesulitan dalam karir. Dia selalu bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Melihatnya sekarang dalam keadaan putus asa, sangat baru bagiku. Tapi aku merasa dia seharusnya masih memiliki perasaan untukku. Aku tidak bisa menahan perasaan sedikit enggan. Ingin mengatakan sesuatu untuk membuatnya merasa lebih baik. Tetapi catatan obrolannya dengan Jibo justru memilih untuk muncul di benakku saat ini. Aku menyerah untuk menghiburnya. Berbalik dan berjalan ke bawah. Saat sampai di bawah, datang lagi tamu tak diundang. Awalnya, aku pikir tidak akan punya urusan dengannya. Pria yang membawa kesedihan terbesar dalam hidupku. Jibo. Kesan pertamaku tentangnya adalah citra seorang pria sukses. Mengenakan setelan jas yang pas dan rapi. Rambutnya juga disisir dengan rapi. Ditambah dengan penampilannya yang tampan. Aku yakin tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Dia berjalan mendekat. Menyapa saya. Kamu Fang Yuan? Kan tanda tanya. Ada apa ini? Sedang tidak bahagia? Mau kabur dari rumah? Mendengar kata-katanya yang menusuk, hatiku tidak bergejolak sama sekali. Aku tidak akan punya hubungan apa-apa lagi dengan Liu Ruyan. Apalagi dengannya. Aku ingin melewatinya dari samping. Dia malah melangkah ke samping menghalangi jalanku. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Aku berkata dengan dingin. Ruyan, ini tunanganmu yang kamu bilang. Kenapa bicaranya kasar sekali? Dia tidak berbicara denganku, melainkan tatapannya melewatiku. Melihat Liu Ruyan di belakangku. Tunangan? Liu Ruyan masih menganggapku sebagai tunangan. Sejak dia mencari Jibo, tunanganku ini sudah mati. Aku berbalik menatap Liu Ruyan. Dia baru saja turun dari tangga. Liu Ruyan, jaga anjingmu. Saat ini aku sedikit marah. Tiba-tiba muncul seorang Jibo, menungguku di depan pintu rumahku, dan mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar. Siapapun pasti akan sedikit marah. Aku melihat wajah Liu Ruyan yang tampak bingung, lalu melihat pintu rumahku. Untungnya sudah tertutup rapat. Aku masih ingat saat aku dan Liu Ruyan tinggal di sini bersama. Itu adalah saat baru lulus kuliah. Aku dan dia sama-sama menghadapi masalah mencari pekerjaan, sekaligus masalah menyewa rumah. Entah rumahnya terlalu jauh, entah sewanya terlalu mahal. Selalu tidak ada pilihan yang sempurna. Aku dan dia mencari di berbagai platform. Juga pergi ke berbagai agen sewa rumah secara langsung. Dan toko jual beli rumah bekas untuk melihat. Beberapa hari itu, kami sangat sibuk. Di satu sisi wawancara kerja. Di sisi lain rumah. Ditambah lagi tekanan biaya hidup. Hampir tidak bisa bernapas. Saat dalam perjalanan pulang ke sekolah, setelah seharian mencari rumah, aku melewati kompleks perumahan tempat tinggalku sekarang. Melihat sebuah pengumuman sewa rumah. Dan itu adalah pemilik langsung. Aku mencoba menelpon pemilik dengan harapan tipis. Prosesnya berjalan lancar di luar dugaan. Dengan harga yang bisa diterima, mendapatkan rumah yang bagus. Aku harus mengakui keberuntunganku sangat baik. Pemilik rumah akan pergi ke luar negeri. Takut rumahnya kosong dan rusak. Jadi buru-buru menyewakannya. Aku dan Liu Ruyan buru-buru pindah ke sini. Memulai kehidupan kerja kami. Waktu kerjaku lebih awal darinya.
Setiap hari, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuknya sebelum pergi bekerja. Setiap malam menunggunya pulang kerja bersama, lalu membeli sayur di jalan. Aku memasak untuknya. Setiap hari hampir sama persis. Mungkin hanya masakan yang aku buat untuknya setiap hari yang berbeda. Dia pernah bilang padaku, setiap hari harus makan masakan yang berbeda. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Dia jelas orang lokal. Kenapa harus ikut menyewa rumah denganku di luar? Jawabannya segera aku ketahui. Setelah menjalani kehidupan seperti itu selama hampir 1 tahun, dia tidak bisa menyembunyikannya dari orang tuanya lagi. Dia berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan, dia menyewa rumah sendiri di luar, ingin merasakan kehidupan bekerja. Tetapi suatu hari, orang tuanya mengetahui bahwa dia tinggal bersamaku. Saat itulah aku tahu, ternyata keluarganya adalah perusahaan terkemuka di industri lokal. Asetnya lebih dari 100 juta. Jadi, Liu Ruyan dipaksa oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah. Aku tinggal sendirian di rumah sewaan, menjalani kehidupan kerja sendirian. Orang tua Liu Ruyan tidak menentang hubunganku dengannya. Tapi syaratnya adalah, aku harus punya karir sendiri. Tidak bisa lagi hanya menjadi bawahan orang lain. Tapi untungnya, titik balikku datang. Proyekku di perusahaan berjalan sangat baik. Sangat luar biasa. Segera, aku mendapat perhatian dari pimpinan perusahaan. Mempromosikanku ke posisi yang tidak rendah. Setelah bekerja di posisi ini selama 1 tahun, aku menggunakan semua tabunganku. Dengan jaringan yang telah aku bangun selama 2 tahun bekerja. Mendirikan usaha sendiri. Awalnya sangat sulit, banyak detail yang tidak dipertimbangkan, mengalami banyak kerugian. Tetapi setelah setengah tahun, aku mulai berjalan ke arah yang benar. Aku punya kepercayaan diri untuk melamar Liu Ruyan kepada orang tuanya. Setelah membahas banyak detail pernikahan, setelah menetapkan tanggal pernikahan, memikirkan kembali semua yang telah aku lakukan sejak lulus, merasa semua pengorbanan akhirnya terbayar. Terutama fakta bahwa aku akan segera menikah. Rasanya seperti memenangkan hadiah utama lotre. Tepat saat aku pikir hidupku seperti terbuka, akan menjalani kehidupan yang aku bayangkan, Jibo justru kembali. Sepertinya aku seperti kera 6 telinga di hadapan Buddha Tathagata. Seharusnya milik Sun Wukong. Bagaimanapun juga, dia tetap Sun Wukong. Dan aku hanyalah kera 6 telinga yang mirip Sun Wukong. Seketika, rasa rendah diriku mencapai puncaknya. Pukulan yang kuterima belum pernah terjadi sebelumnya. Aku merasa, kota ini tidak punya tempat untukku. Aku berasal dari daerah kecil. Ditakdirkan untuk kembali ke daerah kecil. Memiliki pekerjaan yang stabil di samping orang tua. Memiliki istri yang berbakti kepada orang tuaku. Mungkin inilah kehidupan yang lebih cocok untukku. Aku kehilangan kepercayaan pada tempat ini. Aku hanyalah pengganti. Sebelum yang asli muncul, masih bisa digunakan seadanya. Setelah yang asli kembali, hanyalah badut yang bisa dibuang begitu saja. Selama masa sulit saat memulai usahaku, masih ada niat untuk menikahi Liu Ruyan yang menopangku. Sampai sekarang niat itu dipotong tanpa ampun. Dipotong oleh tangan Liu Ruyan sendiri. Aku menoleh ke belakang melihat Liu Ruyan, lalu melihat Jibo di depanku. Sungguh pasangan yang serasi. Melihatnya benar-benar membuat iri. Semoga kalian berdua bahagia selamanya. Aku berkata pada mereka dengan sedikit sindiran. Fang Yuan, tenanglah sedikit. Aku dan Jibo benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu tahu itu. Aku hanya menganggapnya sebagai kakak. Jangan membuat ulah lagi. Mendengar nada bicara Liu Ruyan, sepertinya ketidaksabaranku sudah mulai membuatnya merasa sedikit jijik. Ternyata emosiku di matanya hanyalah lelucon. Seorang nona besar dari keluarga kaya tidak pernah menempatkan diri pada posisi orang lain. Sifat manja dan keras kepala adalah hal yang biasa bagi seorang nona besar. Dulu aku terlalu memujanya, sehingga tidak menyadari kekurangan ini. Ruyan, jangan pedulikan dia lagi. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Toh, beberapa hari lagi dia akan kembali merengek. Biarkan dia beberapa hari. Nanti juga tahu salahnya. Jibo masih terus memanas-manasi di samping. Aku tidak memperdulikannya. Mendorongnya dan pergi membawa barang bawaanku. Ruyan, inikah tunanganmu yang baik itu?
Kamu juga suka dengan orang yang kasar seperti itu? Di belakangku masih terdengar sindiran Jibo. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Aku berbalik dan berkata pada Liu Ruyan, semoga kita tidak bertemu lagi. Aku ingin benar-benar berlibur. Pergi berwisata. Bermain bola. Hanya berdiam diri di suatu tempat juga baik. Pokoknya, ingin mencari sesuatu yang bisa membuatku melupakan jejak Liu Ruyan di hatiku. Pertama, pergi ke Makau. Merasakan kemewahan yang diceritakan oleh klinku. Tetapi saat melihat bangunan yang megah, masih ada perasaan tidak nyaman yang muncul di hati. Mungkin masih belum terbiasa dengan perasaan kaya raya. Aku mencoba bermain di meja kartu, tapi ini tidak memberiku banyak kebahagiaan, terutama perasaan kalah uang. Tapi aku tetap merasa sangat tidak nyaman. Namun, perasaan mengeluarkan uang dari sakuku ini, aku masih belum terbiasa. Kemudian, aku pergi ke tempat yang kudengar dari teman sekelasku di universitas. Langitnya biru, lautnya biru kehijauan, pohon palem di pulau juga lebih indah dari kota universitasku. Ini membuatku ingin tinggal di sini untuk sisa hidupku. Tetapi setelah tinggal lebih dari sebulan, aku tetap pergi. Perasaan tidak melakukan apa-apa setiap hari tidak terasa nyaman bagiku. Tetap harus ada pekerjaan yang dilakukan agar merasa lebih tenang. Kemudian, aku pergi ke Norwegia untuk mengejar aurora. Pergi ke Swiss untuk merasakan kehidupan seperti di negeri dongeng. Pergi ke Spanyol untuk merasakan matahari dan pantai. Sekaligus menonton pertandingan Real Madrid. Tapi yang paling tidak kusukai adalah London. Aku benar-benar tidak tahan dengan cuaca mendung dan hujan. Pergi ke Los Angeles. Menonton pertandingan tim favoritku saat SMP dan SMA. Tapi tidak ada pemain bintang favoritku. Pada akhirnya, aku memposting foto tempat-tempat yang telah kukunjungi di media sosial untuk mengenang liburanku yang berharga ini. Di antara orang-orang yang menyukai postingan itu, aku melihat sebuah avatar yang familiar. Akhirnya, aku tetap pulang ke rumah. Kembali ke sisi orang tua. Mengganti rumah kami dengan yang lebih besar. Mengganti mobil ayahku dengan yang lebih bagus. Membelikan ibuku barang-barang yang kubawa dari Paris. Sehingga, aku berdiam diri di kamar selama sebulan. Mereka tidak memeliku seperti dulu. Aku makan masakan ibuku. Lebih enak daripada masakanku sendiri. Perusahaan lamaku sudah dijual. Sekarang setiap tahun menerima dividen. Sudah cukup untuk hidup nyaman selamanya. Aku mulai kembali menekuni hobiku dulu. Setiap hari bermain basket dan berolahraga. Akhir pekan saat cuaca bagus, aku pergi bersepeda motor. Kadang-kadang, aku juga mengajak 3 atau 5 teman lama. Pergi ke warnet semalaman. Tetapi sekarang sulit untuk mengumpulkan orang. Sepertinya tidak banyak orang yang sesantai aku. Di waktu luang, aku tidak sengaja melihat postingan Liu Ruyan di media sosial. Sungguh, apa yang pernah dikatakan akan segera menjadi kenyataan. Itu adalah foto gaun pengantinnya. Ini membuatku kembali tenggelam dalam kenangan pahit. Aku masuk ke profil media sosialnya dan melihat, ternyata selama ini dia sering memposting tentang dia dan Jibo di media sosial. Pada dasarnya adalah hal-hal yang pernah kulakukan bersamanya. Misalnya, berjalan-jalan. Misalnya, bersama-sama membuka kotak misteri dan pergi ke kota yang berbeda. Tetap tidak boleh terlalu santai. Terlalu banyak bermain ponsel. Akhirnya, aku sadar harus mencari pekerjaan untuk mengalihkan perhatianku. Dengan ijazahku, di kota kecilku ini, aku berhasil masuk ke sebuah instansi yang bagus. Gajinya tidak seberapa. Setidaknya aku punya kesibukan. Tetapi di sini, aku bertemu dengan seorang kenalan. Song King, teman sekelasku di SMA. Dalam ingatanku, saat SMA, dia adalah gadis yang biasa-biasa saja. Gadis berubah setelah dewasa. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Dia yang lebih dulu menyapaku saat aku canggung karena tidak bisa mengingat siapa dia. Adegan itu, dia melihat kegelisahanku, mengingatkanku saat SMA. Kita pernah ikut ganda campuran bulu tangkis. Kamu lupa? Orang sibuk. Fang Yuan. Matanya melengkung. Tersenyum menatapku. Aku ingat sekarang. Itu saat kelas 2 SMA. Turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan sekolah. Aku terpaksa ikut karena didorong-dorong. Tapi aku ingat akhirnya kami tersingkir lebih awal.
dari 12 kelas. Bahkan tidak masuk 8 besar. Beberapa tahun terakhir ini, pikiranku sepenuhnya tercurah pada Liu Ruyan. Perlahan-lahan aku juga melupakan kenangan masa lalu. Tidak disangka ada kejutan yang tak terduga. Ternyata itu kamu. Jadi sangat cantik. Aku sampai tidak mengenalimu. Aku segera menjawabnya. Dia semakin cantik dan menawan. Mengganti model rambut Maruko kan saat SMA dulu. Menjadi rambut hitam panjang lurus. Kacamata hitam tebal yang dulu dikenakannya juga diganti dengan postur tubuhnya semakin tinggi. Yang tidak berubah adalah matanya yang indah seperti bulan sabit. Orang sibuk. Bagaimana bisa datang ke unit kami? Unit kami tidak begitu besar. Song King sepertinya terus menekankan bahwa aku sangat sibuk. Mana aku sibuk? Setiap hari sangat santai. Bukankah kamu sibuk sampai tidak sempat membalas pesan? Aku membuka ponselku dan melihat. Dia memang pernah menghubungiku beberapa waktu lalu. Menanyakan, apakah aku sudah pulang kampung? Maaf. Aku sibuk. Hanya saja akhir-akhir ini tidak melihat ponsel. Lain kali, aku akan mentraktirmu minum sebagai permintaan maaf. Song King mendengar kalimat itu dan senyumnya semakin dalam. Jangan lain kali. Hari ini saja setelah pulang kerja. Lagi pula hari ini tidak ada apa-apa. Jangan lupa ya, aku ini sedikitnya masih atasanmu. Aku melihat papan namanya. Jabatannya memang satu tingkat lebih tinggi dariku sekarang. Baiklah, sampai jumpa setelah pulang kerja. Aku berkata padanya. Baiklah, sampai jumpa setelah pulang kerja. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Aku menatap punggungnya yang menjah dengan sedikit perasaan. Wanita, memang bisa berubah. Saat waktu pulang kerja tiba, dia menungguku di ruang kerjaku. Aku dan dia masuk ke kafe dekat kantor. Aku dan dia duduk berhadapan. Menyeruput kopi seteguk demi seteguk. Sudah lama tidak berinteraksi dengan wanita lain. Kemampuan bersosialisasi dengan lawan jenisku hampir nol. Benar juga. Sejak lulus SMA sampai sekarang. Sepertinya kita tidak pernah bertemu lagi. Dia membuka pembicaraan untuk memecah keheningan. Ya, aku kuliah di luar kota. Jarang berhubungan dengan teman-teman SMA. Sambil berbicara, aku mengenang masa-masa sejak lulus SMA. Sejak bertemu Liu Ruyan di universitas. Aku hampir selalu bekerja setiap liburan. Hanya ingin menabung lebih banyak, agar saat semester baru dimulai bisa bermain bersamanya. Sehingga mengabaikan banyak hal dan melewatkan banyak hal. Aku tidak pernah punya liburan yang utuh. Beberapa teman SMA yang cukup akrab, perlahan-lahan putus kontak. Hanya tersisa beberapa teman akrab SMA. Sesekali masih bermain game bersama. Tapi hanya itu saja. Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Kenapa bisa terpikir untuk pulang dan bekerja dengan tenang? Tidak bisa bertahan di kota besar. Dia berbicara dengan nada sedikit bercanda. Kota besar itu sulit. Lebih baik pulang saja dan mengandalkan orang tua. Kataku dengan nada mengejek diri sendiri. Kali ini pulang. Apakah akan pergi lagi? Nada bicaranya berubah. Sedikit terkejut. Sepertinya tidak lagi. Mencari istri yang baik dan punya anak. Menjalani sisa hidup dengan tenang. Lalu, sudah ada calon yang cocok? Orang tuamu pasti akan mengatur perjodohan untukmu. Belum punya pasangan. Aku rasa aku tidak bisa menerima perjodohan. Matanya kembali melengkung. Sudut bibirnya terangkat. Aku mengobrol dengannya sebentar. Aku tahu bahwa setelah ujian masuk perguruan tinggi, dia tetap kuliah di daerah ini. Setelah lulus, bekerja sesuai dengan rencana. Lalu bekerja dengan rajin. Sebenarnya seperti ini juga baik. Sangat stabil. Begitulah penilaianku terhadap hidupnya. Kami meninggalkan kafe. Dia mengusulkan untuk pergi melihat-lihat di sekitar SMA. Konon sekarang tempat itu sudah diubah menjadi taman. Aku dan dia berjalan perlahan ke sana. Jalanan di sekitarnya masih tampak familiar. Setiap peristiwa yang pernah terjadi di sini hampir terulang kembali di benakku. Ritme kehidupan di kota kecil ini sangat lambat. Setiap orang menjalani hidupnya masing-masing dengan baik. Pergi dan pulang kerja hanyalah bagian dari hidup mereka seperti makan dan minum air. Hal yang biasa. Tidak ada yang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Juga tidak ada yang pusing karena target penjualan. Sinar matahari terbenam menyinari jalanan.
Orang tua yang menjemput anak-anaknya pulang. Menggandeng anak-anak di jalan membeli jajanan kecil. Para pekerja kantoran yang telah selesai bekerja seharian. Mengendarai motor listrik berbelok ke pasar. Bersiap membeli sayur untuk dimasak di rumah. Kehidupan di sini terlihat sangat sederhana. Memikirkan diriku sebelumnya. Menjalani kehidupan seperti kuda di kota besar. Aku berkata padanya. Aku teringat lagi pada hari-hari di mana aku berjuang mati-matian demi target orang tua Liu Ruyan. Hari-hari yang penuh perjuangan. Seringkali kurang tidur. Makan tidak cukup. Setiap hari sibuk. Setiap hari sangat sibuk. Tapi tidak disangka. Orang yang membuatku begitu berjuang saat itu. Liu Ruyan dan di belakangnya Jim Mo. Muncul di kota kecil ini. Muncul di hadapanku dan Song King. Siapa dia? Kamu selingkuh di belakangku? Wajah Liu Ruyan tampak tegang. Orang-orang di sekitar berhenti. Seolah-olah menonton sebuah drama. Aku baru tidak menghubungimu beberapa hari. Inikah alasanmu selingkuh? Liu Ruyan masih terus mengomel. Jangan lupa, saat aku pergi, kita sudah putus. Aku berkata dengan tenang tanpa mengubah ekspresi. Selesai berbicara. Aku menarik tangan Song King dan bersiap pergi. Jibe tidak tahu dari mana munculnya. Mengulurkan tangan menghalangi aku dan Song King. Fang Yuan, kamu bilang kamu cari selingkuhan. Tapi levelnya begini, bahkan tidak ada separuh dari Ruyan. Jibe menatap Song King dengan pandangan meremehkan. Aku merasakan tangan Song King gemetar. Mulut anjing tidak bisa ditutup. Aku bantu tutup. Mulut yang habis makan kotoran, jangan sembarangan menyembur. Aku membalas. Fang Yuan, kamu sudah membuat Ruyan sedih begitu lama? Kamu mau pergi begitu saja? Jibo sepertinya tidak akan membiarkanku pergi. Aku tidak tahan lagi. Sebuah pukulan mendarat di wajah Jibo. Liu Ruyan, jaga anjingmu. Jangan sampai aku melihatnya lagi. Atau aku akan memukulnya setiap kali bertemu. Aku menarik Song King, pergi tanpa menoleh ke belakang. Liu Ruyan tiba-tiba memegang Song King dan membalikannya. Keduanya saling berhadapan. Aku tidak peduli siapa kamu. Segera pergi dari sisi Fang Yuan. Atau akan kuberi pelajaran. Wajah Liu Ruyan benar-benar tegang. Penampilannya yang dulu tenang seolah gunung. Runtuh di depan mata tanpa berubah warna. Tidak terlihat sedikit pun jejaknya. Aku menepis tangan Liu Ruyan. Menarik Song King ke belakangku. Aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Dengan siapa aku bersama adalah kebebasanku. Tolong jangan ikut campur dalam hidupku lagi. Aku berkata dengan tegas kepada Liu Ruyan. Tubuh Liu Ruyan gemetar. Matanya memerah. Aku tidak tinggal lebih lama. Menarik Song King dan berbalik pergi. Dikejutkan oleh Liu Ruyan. Aku tidak punya mood sesuai rencana awal. Pergi ke taman di samping SMA. Maaf untuk hari ini. Ini salahku. Bisakah kita pergi ke taman itu lain kali? Aku berkata pada Song King dengan nada meminta maaf. Kalau begitu, lain kali saja. Terlihat bahwa suasana hati Song King juga tidak terlalu baik. Aku menemaninya berjalan sebentar. Langit perlahan menjadi gelap. Lampu jalan di pinggir jalan sudah menyala. Angin bertiup kencang. Daun-daun yang gugur dengan enggan diterbangkan oleh angin. Akhirnya jatuh kembali ke tanah. Musim gugur telah tiba. Katanya. Kedua tangannya dimasukkan erat ke dalam saku. Kepala terbenam di dalam kerah. Aku melepas jaketku dan menyelimutinya. Dia mengencangkan jaketnya. Berbalik menatapku. Aku suka musim ini. Karena pertama kali aku bermain bulu tangkis denganmu. Adalah di musim ini. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat ini lagi. Aku masih ingat pertandingan pertama saat itu. Masih dimainkan di luar ruangan. Saat itu, anginnya sangat kencang. Setiap kali membuat pukulan balik kami melenceng. Beberapa kali tidak melewati net. Kamu bahkan sempat bertengkar dengan wasit saat itu. Aku bisa lihat, kamu sangat ingin menang. Tapi saat itu, aku sangat payah. Bahkan tidak bisa memukul bola. Masih mendaftar bersamamu. Kamu membawa beban. Ditambah lagi dengan cuaca. Akhirnya tetap kalah. Sampai akhir pun, kamu tidak pernah menyalahkanku. Masih seperti sekarang. Memberikan jaket seragam sekolahmu untukku. Membuatmu berkeringat seluruh badan. Kena angin dingin. Besoknya langsung pilek. Terus-menerus bersin di kelas. Mendengarmu bersin membuatku merasa tidak enak. Selalu merasa aku yang membuatmu pilek. Siang harinya,
Aku diam-diam membeli obat pilek, menaruhnya di lacimu. Mungkin kamu juga tidak ingat lagi. Sebenarnya sejak saat itu, aku diam-diam memperhatikanmu. Setiap setelah ujian, aku akan diam-diam melihatmu sebentar. Diam-diam mencatat nomor telepon yang kamu tinggalkan di sekolah. Diam-diam mencatat alamat rumahmu. Saat pelajaran olahraga, saat kamu bermain basket, aku sudah melihatnya berkali-kali. Aku benci Jiang Shichen itu. Setiap kali menabrakku. Meskipun tahu kalian berdua akrab, tapi aku tetap sangat membencinya. Aku mendengar tawa kecil. Jiang Shichen, teman masa kecilku, adalah salah satu dari sedikit orang yang masih kuajak bicara. Saat SMA dia sangat gemuk. Suka sekali menabrakku dengan tubuhnya. Saat kelas 3 SMA, aku juga diam-diam melihat target ujian masuk perguruan tinggi yang kamu tulis. Sayangnya aku bodoh dan tidak bisa masuk ke sekolah itu. Tapi untungnya kamu berhasil. Saat itu, aku sangat bahagia untukmu. Tapi setelah itu, aku tidak punya kabarmu lagi. Aku bertanya pada Jiang Shichen. Dia bilang, dia juga tidak tahu. Kontak dengannya juga tidak banyak. Aku tidak tahu cara apa lagi. Aku pikir setelah masuk universitas aku akan melupak Ain Emo. Tapi Tuhan memberiku kesempatan lagi. Membuatmu dan aku bertemu lagi. Jadi Fang Yuan, aku ingin bertanya, apakah kamu mau bersamaku? Aku sedikit terkejut. Tidak disangka sebuah tindakan kecil yang tidak disengaja di SMA. Membuatnya ingat sampai sekarang. Merindukannya sampai sekarang. Tapi aku tidak tahu. Dengan keadaanku sekarang, apa aku membuatnya menyatakan cinta padaku? Bagaimanapun juga, aku bahkan belum menyelesaikan urusan perasaanku sendiri. Menerimanya sekarang bukankah akan membuatnya menderita? Aku akan ceritakan padamu kisahku dengan wanita hari ini. Setelah mendengarkannya, pikirkan lagi ucapanmu tadi. Ya, tanda tanya. Aku menoleh menatapnya. Gadis sebaik ini, jangan sampai tersandung karena aku. Dia mengangguk. Aku pun mulai bercerita tentang hubunganku dengannya dari universitas sampai sekarang. Tapi aku menghilangkan bagian tentang memulai usaha. Juga tidak menyebutkan orang tuanya. Menurutku kamu sangat tulus dalam hubungan. Itu bagus. Itulah penilaiannya setelah mendengarkan ceritaku. Tunggu sampai aku menyelesaikan hubungan ini dengan tuntas. Baru kita bicarakan ini lagi. Ya, tanda tanya. Karena menurutku ini tidak adil untukmu. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk tidak langsung menerimanya. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Dia mengenakan jaketku dan berjalan beberapa langkah lebih cepat, lalu menoleh ke belakang menatapku. Cepatlah pulang. Jaketnya akan kukembalikan besok. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Aku teringat hari itu setelah pertandingan bulu tangkis selesai. Dia mengenakan jaketku, juga pulang sendirian seperti ini. Bayangan masa lalu dan sekarang menyatu. Membangkitkan jiwaku. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Beberapa hari berikutnya, aku tidak pernah melihat Song King di kantor. Aku tidak tahu apakah dia sengaja menghindariku. Atau pertemuan waktu itu memang inisiatifnya. Justru Liu Ruyan yang sering kulihat. Beberapa hari ini ada gosip hangat di kantor kami. Ada seorang wanita cantik. Sering berdiri di depan pintu kantor kami. Sepertinya sedang menunggu seseorang. Hanya saja tidak tahu siapa yang ditunggu. Dari ponsel rekan kerjaku, aku melihat ternyata itu Liu Ruyan. Aku pun mengerti. Kenapa beberapa hari ini aku tidak melihat Song King. Aku bersembunyi selama beberapa hari. Berpikir tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku turun untuk menghadapinya. Untuk apa kamu datang lagi ke sini? Aku yang lebih dulu bertanya. Fang Yuan, jangan membuat ulah lagi. Kita baikan saja. Ya, tanda tanya. Aku membeli sebuah rumah di sini. Aku juga bisa tinggal bersamamu di sini. Kita jangan putus. Ya, tanda tanya. Dia tampak memelas. Seolah-olah akan segera menangis. Kamu seharusnya tahu. Saat kamu memilih untuk mencari Jibo, kita sudah tidak mungkin lagi. Wajahku tenang. Tidak bereaksi terhadap penampilannya yang memelas. Maafkan aku. Ya, tanda tanya. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan menemui Jibo lagi. Kita kembali bersama lagi ya. Liu Ruyan memegang tanganku. Perlahan-lahan menggoyangkannya. Ini mengingatkanku pada saat dia tahu aku melihat ponselnya. Sedikit menjijikan. Aku menepis tangannya
dan berkata padanya, "Liu Ruyan, tolong jaga sikapmu. Aku sudah punya pacar. Apakah yang waktu itu? Aku tidak percaya apa hebatnya dia dariku." Liu Ruyan sedikit histeris. "Liu Ruyan, tolong hormati pacarku. Aku tidak suka orang menghinanya." Aku menatap Liu Ruyan, melihatnya yang perlahan-lahan menjadi gila. Kebaikan terakhirnya di hatiku telah hilang. Dia memang tidak sebaik aku. Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Sebuah suara tamparan keras terdengar di wajah Liu Ruyan. Song Qing yang menampar Liu Ruyan. "Jangan ganggu kami berdua lagi. Fang Yuan sekarang adalah pacarku. Tidak ada hubungannya denganmu. Mengerti?" Song Qing membalas Liu Ruyan dengan tegas dan kuat. Kaki Liu Ruyan lemas dan dia terduduk di tanah. Setengah tahun kemudian, di suatu akhir pekan, aku dan Song Qing duduk di taman yang dulu tidak jadi kami kunjungi. Menikmati sinar matahari sore. Melihat anak-anak berlarian di taman. Penuh dengan kehidupan. Tiba-tiba aku tidak sengaja melihat sosok yang familiar. Aku memberitahu Song Qing dan berjalan ke sana. Ternyata itu Jibo. Dia tidak lagi mengenakan setelan jas, melainkan pakaian santai. Sebatang rokok menyala di tangannya. Melihatku datang, dia menawariku sebatang api unggun kelas atas. Aku menerima rokoknya. Setelah menyalakannya, ingin melihat apa yang akan dia tunjukkan padaku. Aku akan pergi. Sebelum pergi, aku ingin menjelaskan semuanya padamu. Aku tidak ingin Ruyan tersiksa seperti ini. Jibo membuka mulutnya. Keluargaku bangkrut saat aku SMA. Menjual rumah lama dan kembali ke desa. Aku ingin belajar dengan giat agar bisa kuliah di universitas yang sama dengan Ruyan. Aku menyukainya. Aku ingin bersamanya. Tapi ayahku, agar aku bisa melunasi utang keluarga, mengubah jurusanku tanpa sepengetahuanku. Akibatnya, ayahku meninggal beberapa waktu lalu. Utangnya pun lunas dengan sendirinya. Tapi, tetap tidak bisa mengubah kesenjangan besar antara aku dan Ruyan. Terutama, saat aku tahu dia akan segera menikah. Ini membuatku semakin marah. Kenapa dia bisa melepaskan cinta pertamanya untuk menikah dengan pria lain? Aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Jadi aku pura-pura pulang ke negara. Aku ingin melihat seberapa besar tempatku di hatinya. Yang mengejutkanku adalah kamu putus dengannya karena ini. Ini memberiku kesempatan bagus untuk mendekati Ruyan lagi. Dia akhirnya datang menjemputku. Membuktikan bahwa aku masih punya tempat di hatinya. Kemudian di depannya, aku juga sengaja memprovokasi konflik antara kamu dan dia. Dan membuat konflik ini semakin besar. Dengan begitu, aku bisa semakin dekat untuk menikahi Ruyan. Lalu aku bisa sukses besar. Tapi tidak disangka, Ruyan bahkan dalam mimpinya pun memanggil namamu. Dia datang ke sini untuk membeli rumah. Aku bertengkar hebat dengannya. Saat itulah, aku tahu aku kalah. Tapi nasibnya juga tidak baik. Setelah orang tuanya tahu, dia membeli rumah di sini. Mereka menghentikan hatinya. Memutus sumber keuangannya. Kamu tahu dia tanpamu. Bahkan sulit untuk bertahan hidup. Permintaan orang tuanya adalah agar dia pergi. Menikah dengan anak orang kaya lainnya yang suka main-main. Dia kehilangan harapan padamu. Hidupnya kehilangan warna. Dia sudah menikah 2 bulan yang lalu. Pihak sana memintanya untuk melahirkan 3 anak laki-laki. Aku juga akan pergi ke luar negeri. Di sana aku punya kehidupan baru. Fang Yuan, jaga dirimu baik-baik. 1 tahun kemudian, aku dan Song Qing memiliki seorang anak. Perempuan. Aku sangat suka anak perempuan. Dia adalah jaket kecil ayah. Jibo juga pergi ke luar negeri. Kudengar dia sudah berkeluarga. Dan terakhir kali aku mendengar kabar tentang Liu Ruyan adalah dari teman sekelasku di universitas. Keluarga suaminya bangkrut. Suaminya juga masuk penjara. Tidak tahu berapa lama. Liu Ruyan sendirian mengurus seorang anak. Dan sedang mengandung anak lagi di perutnya. Kembali ke rumah orang tuanya. Hidupnya juga tidak mudah. Aku dan Song Qing membawa anak kami melewati SMA. Song Qing menunjuk ke suatu tempat dan berkata padaku, "Kamu tahu, di sanalah kamu memberikan jaket kepadaku." Aku mengikuti arah jarinya dan melihat, ya, ikatan antara aku dan Song Qing dimulai di sana.